Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajarkan mengenai meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelumnya mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang ada dan siapa yang tidak ada ya. Rosarolima, Lulu Alawiyah, Fitria, Salsabila, Nunu, oh izin ya. Ada yang sakit? Ada. Oh siapa? Oh Jumpa ya. Kita doakan ya semoga teman kita yang sakit secepatnya sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran Ibu seperti biasanya. Untuk pembelajaran hari ini langsung saja. Minggu kemarin Ibu sudah mengajarkan mengenai iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya Ibu akan mengajarkan mengenai meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, yang pertama yaitu meyakini hari akhir. Tunggu ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Apa sih pengertian hari akhir? Hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan. Hari akhir adalah hari kehancuran semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia yang kemudian dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan yang sudah dilakukannya selama hidup di dunia. Lalu, apa saja sih Bu macam-macam hari akhir? Yang pertama yaitu kiamat sugro. Ada yang tahu kiamat sugro? Ada. Oh, ada apa? Kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Oh iya, pinter. Contohnya ada gempa bumi. Iya, pintar sekali kamu ya. Kiamat sugro, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh saudari Ocha, bahwa kiamat sugro itu hancurnya kehidupan manusia yang bernyawa atau rusaknya sebagian alam semesta, misalnya gempa bumi, gunung meletus, musim kemarau berkepanjangan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kiamat yaitu ada juga yang disebut dengan kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro? Nah, kiamat kubro adalah kiamat besar atau peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan manusia di alam dunia. Nah, pada peristiwa ini, pada saat kiamat kubro, semuanya tidak ada satupun makhluk Allah yang tersisa dan semuanya tidak akan ada yang selamat. Untuk selanjutnya yaitu kejadian-kejadian yang ada di kiamat kubro. Apa saja sih Bu kejadian yang ada di kiamat kubro? Nah, yang pertama yaitu alam barzah. Apa sih? Alam barzah adalah tempat bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Nah, pada saat sebelum kejadian kiamat kubro, ada satu fase yang dinamakan alam barzah. Nah, alam barzah tersebut yaitu jika nanti kan semua manusia pasti mati ya, pasti meninggal. Jika kita sudah mati sebelum datangnya hari kiamat, roh kita itu akan bersemayam di alam barzah tersebut. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah di alam barzah,
nanti setelah roh kita bersemayam di alam barzakh, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul ba'ats dan untuk dikumpulkannya di padang mahsyar. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar atau yaumul hasar. Yaumul mahsyar atau yaumul hasar yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar dan tidak ada satupun manusia yang tertinggal. Nah, pada saat hari kita dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan pada keterangan tidak ada satupun tumbuhan di padang mahsyar tersebut, hanya ada padang tandus yang sangat panas dan gersang. Nah, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan di yaumul ba'ats itu akan berbeda-beda ya. Dari alam kubur itu akan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Contohnya ya, naudzubillah ya. Contohnya ada yang manusia tapi kepalanya anjing, ada yang manusia tapi kepalanya babi, ada juga manusia yang sangat bercahaya. Mohon tenang anak-anak ya, ini sedang pembelajaran. Ada manusia yang sangat bercahaya. Nah, itu membuktikan bahwasannya kita nanti di padang mahsyar akan berkumpul di padang mahsyar itu sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Selanjutnya yaitu yaumul mizan dan yaumul ba'ats. Nah, yaumul mizan yaitu hari ditimbangnya amal manusia baik dan buruknya. Pada hari itu tidak ada satupun amal yang terlewat. Nah, pada saat yaumul mizan dan yaumul ba'ats, amal perbuatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu surga dan neraka. Nah, surga merupakan balasan bagi amal perbuatan yang baik bagi manusia yang melaksanakan perbuatan amal yang baik. Nah, dan neraka merupakan balasan bagi amal yang buruk yang melaksanakan amal buruk. Untuk selanjutnya yaitu hikmah iman kepada hari akhir dan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran bahwa dunia ini akan berakhir dan akan menapaki kehidupan yang kekal. Yang kedua, memotivasi diri untuk meningkatkan amal soleh. Pasti ya, kita pun jika beriman kepada hari akhir akan termotivasi diri kita untuk meningkatkan amal soleh. Yang ketiga yaitu menjauhi segala kemaksiatan karena merasa yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan mendapatkan pembalasan secara adil. Selanjutnya yang keempat, memperbanyak mencari dan mempelajari ilmu agama untuk memperbaiki akhlak dan menambah ilmu. Nah, kenapa di sini memperbanyak dan memperbaiki akhlak terlebih dahulu lalu menambah ilmu? Karena pada hakikatnya itu akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Seperti kata-kata Mutiara, al-adabu fauqal ilmi. Karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada juga satu sairan yang mengatakan, laisal jamalu bi aswadin tuzayyinuna innal jamalat jamalul ilmi wal adabi. Ari gindina manusia eta sanes ku andoan, tapi gindina manusia ku ilmu jeung kasopanan. Jadi memperbaiki akhlak terlebih dahulu lalu menambah ilmu. Lalu yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati kedua orang tua dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kita dalam beribadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga manusia ya, ibu juga sama ya. Kadang berat dalam melaksanakan ibadah itu. Tapi gak apa-apa ya, kita harus harus memaksakan dalam beribadah. Contohnya ini udah waktu isya nih, udah malam, tapi kita harus memaksakan walaupun sudah ngantuk
Karena nantinya juga ikhlas juga gak apa-apa ya, terakhir juga ikhlas gak apa-apa. Allah insya Allah lah, Allah juga pasti akan menerima. Itu bagaimana niatnya kita ya. Jangan lupa kita juga harus menghormati kedua orang tua dan patuh terhadap kepada orang tua. Karena pada hakikatnya itu ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua dan bendu Allah itu ada pada bendu orang tua. Nah, jangan sampai kita itu membuat orang tua bendu kepada kita. Jangan sampai orang tua itu marah kepada kita ya. Karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan juga jangan lupa berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, di sini percuma saja ya, contoh begini. Kita beribadah kepada Allah udah baik, kepada orang tua udah baik, sedekah jalan, sholat jalan, lalu banyak lagi perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tetapi hubungan kita terhadap sesama manusia tidak baik, percuma saja ya. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas ya. Hablum minallah itu berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas itu memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Jadi harus seimbang ya antara yang vertikal dan horizontal itu ya. Bagaimana mengerti? Insyaallah. Nah, langsung saja, karena barusan Ibu sudah memberikan materi kepada kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan sesi pertanyaan. Nah, di sini di board ini Ibu sudah menulis teka-teki silang. Nah, lalu Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian harap untuk menjawab dan mengisi kolom ini. Untuk pertanyaan pertama, dengarkan ya, simak baik-baik, karena siapa yang menjawab akan diberikan nilai plus ya. Oke? Ya. Yang pertama, nama lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Ya, benar sekali. Siapa yang mau menulis ke depan? Kiamat ini, silakan. Kenapa ada tidak? Nah, benar sekali ya, kiamat. Tepuk tangan. Nah, yang kedua, Allah akan menjanjikan balasan bagi orang yang beriman, yaitu surga. Surga, benar sekali. Silakan, mau tidak? Ya, silakan. Saya Bu. Ya, boleh. Nih. Ya. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, akan ada hari di mana amal manusia akan diperhitungkan. Disebut dengan hari hisab. Ya, betul sekali. Silakan. Siapa yang mau ke depan? Nih. Ya, pintar sekali ya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, nama lain dari kiamat kecil adalah Sugro. Ya, silakan Salsabila ke depan. Ya, Sugro. Nah, untuk selanjutnya, balasan bagi orang yang bermaksiat adalah neraka. Silakan Fitria. Alhamdulillah anak-anak ibu pinter banget ya, udah mengerti
Untuk selanjutnya, hari dibangkitkannya manusia disebut dengan Ba'ats. Ya, silakan dulu. Selanjutnya, nomor 7, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya disebut dengan kiamat kubro. Ya, silakan. Ocha, silakan. Selanjutnya, di manakah manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur? Di manakah manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur? Yaumul Masyar. Ya, pintar sekali. Siapa yang mau ke depan? Sok siapa? Ya, sok gitu ya. Masyar. Ya. Ya Allah. Untuk selanjutnya akan ada hari di mana manusia ditimbang amal baik dan buruk. Hari itu disebut dengan Yaumul Mizan. Ya, kita sekali silakan dulu maju ke depan. Nah, ini satu lagi ya, siapa cepat dia dapat. Alam sebelum manusia dibangkitkan dari kubur disebut dengan alam barzakh. Siapa? Salsabila, silakan Salsabila ke depan. Alam barzakh. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, kalian semua bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Berarti kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan mengenai beriman kepada hari akhir, meyakini hari akhir dan menjauhi kebiasaan buruk. Nah, Ibu sudah memberikan materi lalu memberikan teka-teki silang, dan alhamdulillah kalian juga bisa mengerjakan dan mengisi teka-teki silang yang sudah Ibu siapkan. Ya, mungkin itulah pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua, umumnya bagi kita semua, khususnya yang ada di sini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan juga dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin cukupan sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada